Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirul mukarramun, para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, para orang tua yang sama-sama dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada orang tua kami, Bapak Haji Jo, orang tua kami juga Bapak Haji Umar, Bapak Ketua RT 013, kemudian yang kemuliakan pengurus Masjid Jami Al Munawwarah, Al-Ustadz Hasbi Febrian beserta jajaran yang insyaallah semuanya Allah muliakan, Allah panjangkan umurnya sehingga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para anak-anak muda kita, remaja-remaja Masjid Jami Al Munawwarah yang setiap tahun senantiasa memiliki gebrakan, memiliki program, memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa demi kemajuan dan kemaslahatan umat dan masjid kita. Ini perlu kita apresiasi bagaimana luar biasa dari malam tarawih pertama sampai malam ke-9 insyaallah yang menjadi imam tarawihnya anak-anak muda semua, penuh vitalitas dan semangat. Karena sungguhnya Rasulullah dulu dikelilingi oleh anak-anak muda yang memiliki militansi, inovasi, kemudian juga memiliki semangat yang sungguh luar biasa sehingga Islam bisa berkembang dengan luar biasa ini. Kalau Allah zaman itu anak-anak mudanya tidak bergerak, anak-anak mudanya melempem, anak-anak mudanya tidak memiliki semangat, saya yakin, kita yakin Islam dia berkembang sejauh dan secepat ini. Pantas kalaulah Syauqi Bek dalam salah satu syair mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari. Bisa jadi pemimpin di pemerintahan, pemimpin di kewilayahan, pemimpin umat, pemimpin agama, atau pemimpin apapun yang berkecimpung di tengah-tengah umat dan masyarakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan tiap tahun datang kepada kita. Selagi nafas kita masih mengalun, selagi jantung masih berdetak, selama hayat masih di kandung badan, Ramadan pasti hadir menjumpai kita. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu atau sebelumnya? Jawabannya pasti yakin. Semua jamaah akan menjawab bahwa kita menginginkan bahwa Ramadan tahun ini ingin menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Maka dari itu malam ini atau sejak awal pertama kita sudah meniatkan kita ingin bersungguh-sungguh dalam rangka menghadapi ibadah Ramadan ini, menguatkan keimanan kita sebagai pondasi spiritualitas kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya pondasi ibadah itu yang paling utama adalah keimanan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kupas dan kita analisa betapa Allah memerintahkan puasa ini di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keimanan inilah yang memiliki pondasi awal dan titik awal untuk
keberlangsungan ibadah kita, sehingga pada segi ibadah itu memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Jamaah yang berbahagia, ulama-ulama, guru-guru kita senantiasa memberikan hikmah bahwasanya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan melatih kita menjadi manusia yang taat dan disiplin dengan waktu. Disiplin kita dengan waktu. Salah satu contoh, maghrib jam 18 lewat 18 umpama. Jam menunjukkan jam 18 lewat 17 menit 30 detik. 30 detik lagi kita berbuka. Perut sudah keroncongan, tenggorokan kering sudah haus, dahaga luar biasa. Tapi sisa waktu 30 menit ini kita tidak berani untuk mencicipi makanan yang tersedia di tempat itu. Kita disiplin dengan waktu. Begitu maghrib berkumandang, baru kita menikmati sajian takjil tersebut. Kemudian yang kedua, Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang jujur, benar. Kenapa demikian? Salah satu contoh saudaraku, ketika kita berpuasa, di rumah nggak ada siapa-siapa, terkunci pintu rumah kita, ditutup dengan rapat, orang tidak ada yang tahu. Kita lapar, kita haus, makanan ada. Tapi karena kita berpuasa, di dasar keimanan, tidak tersentuh sedikit makanan itu. Kita jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Rasulullah menggambarkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian kepada kejujuran, karena sungguhnya kejujuran itu akan membawa dan menuntunkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kalian ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga, Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang sabar, tahan uji, tahan banting, mampu menghadapi segala problem hidup ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dulu dan para rasul telah diuji kesabaran dengan yang sungguh luar biasa. Kita contohkan Nabi Ayyub alaihissalam, diuji oleh Allah dengan penyakit yang sungguh luar biasa. Penyakitnya tidak mematikan, tapi memalukan karena begitu luar biasa. Tubuhnya penuh dengan luka, koreng dan sebagainya, membusuk tubuhnya. Tapi apakah Nabi Ayub menyalahkan Allah? Apakah Nabi Ayub menggugat Allah? Apakah Nabi Ayub tidak sabar dengan ujian tersebut? Tidak. Nabi Ayub bersabar dengan begitu luar biasa. Kalau kita yang diberi sakit begitu, mohon maaf ketua, sakit gigi saja kita, udah kayak apa kita jeritannya, nyalahin orang. Ada beri sedikit saja teriak-teriak kita, sampai menggerutu kita. Kenapa dia yang kaya itu nggak sakit gigi? Seperti itu kadang-kadang kita. Itu baru sakit gigi saudara. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam begitu luar biasa menerima ujian dan cobaan dari Allah ini. Kesabaran inilah yang akan mampu memberikan keselamatan kepada kita semua. Yang terakhir, hikmah yang dapat dari Alhamdulillah, kita semakin peduli dengan saudara-saudara kita. Kita semakin peduli dengan kerabat kita. Kita semakin peduli dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung dengan kita. Semakin lemah hati kita, semakin lembut nurani kita, dan semakin memiliki sifat empati yang luar biasa. Sehingga dengan demikian akan tumbuh kepedulian kita pada sesama kita. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau palingkan dadamu pada manusia, dan jangan kau berjalan dengan Allah dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh. Maka dari itu, saudara yang berbahagia, hikmah Ramadan ini jadikan kita semua untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, menumbuhkan semangat keimanan kita, semangat tauhid kita, semangat akidah kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya nanti hikmah yang terakhir, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah,
maka kata Rasulullah SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah puncak kebahagiaan kita ketika Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.